Nah, sebetulnya dengan hadirnya GRAS di Indonesia ini membantu para pekerja cuci agar tidak teler nyuci 10 motor ya. Nah, karena di Indonesia ini belum terlalu booming masalah jet washer, jadi ketika kita kenalkan jet washer yang tekanannya 145 bar, mereka kaget kok kenceng banget, apakah tidak merusak cat? Halo Grass Team, balik lagi di acara Grass Talk. Saya Yusril dan saya ditemani dengan agent Iyat. Halo, GRAS Team. Kali ini kita akan membahas banyak hal tentang kemitraan dari Grass Indonesia dengan agent Iyat ini. Betul. Sebelum kita lanjut ke topik bahasan, di sini kita bakal mengulas komentar-komentar yang udah ditanyain sama netizen di episode kemarin ya Pak Iyat ya. Betul. Kita merangkum beberapa komentar yang sudah masuk ke channel YouTube kita di episode podcast yang sebelumnya. Jadi Betul kita banget. akan menanggapi beberapa komentar yang sudah kami rangkum. Cuman yang kebanyakan komentarnya sama, kita wakili dengan komentar yang ada di sini. Coba kita lihat komentarnya apa aja sih. Nah, ini komentar pertama dari X Hunter One Name. Oke. Punya saya harga standar motor kecil tuh 15.000, harga standar motor besar itu 20.000, tergantung kotornya juga. Harga standar mobil 70.000 dan tergantung kotornya juga. Tanpa GRAS. Oh, dia tanpa GRAS pun sudah memiliki rate harga 15.000 minimal untuk motor kecil. Berarti dia sudah kelas medium lah, karena mitra yang sudah bergabung itu rate paling rendahnya itu 15.000 minimal untuk motor kecil. Itu sudah pakai GRAS. Dia tanpa GRAS sudah 15.000. Berarti kalau misalkan X Hunter ini menggunakan GRAS, berarti rate dia naik menjadi mungkin jadi 20.000 atau harga motor besarnya jadi 25.000 karena GRAS bukan sampo yang abal-abal, bukan sampo yang murahan seperti itu. Bukan kaleng-kaleng berarti. Bukan ya? kaleng-kaleng. Gokil. Makanya petugas cuci atau karyawan cuci itu akan naik kelas dengan menggunakan produk GRAS. Dia sudah medium, mungkin jadi premium. Seperti itu naik kelasnya. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Ayu Kartika, saya pelaku usaha cuci motor. Saya nyuci 10 sendirian. Udah teler katanya, masuk angin juga. Itu masih dikurangin biaya operasional, terus cuma dapat 75.000. Saya hitung-hitung nggak sesuai, tapi ya tetap saya jalankan faktor cari makan katanya, seperti kebutuhan itu. Kebutuhan pribadi ya, maksudnya kebutuhan sehari-hari gitu kan. Nah, sebetulnya dengan hadirnya GRAS di Indonesia ini membantu para pekerja cuci agar tidak teler nyuci 10 motor ya. Karena sudah dibantu dengan yang pertama sampo yang memudahkan agar petugas cuci tidak repot untuk menggosok. Yang kedua, mesin yang mumpuni. Seperti itu. Memang invest di awalnya memang besar untuk membeli sebuah mesin high pressure itu cukup mahal, tapi kalau kita melihat ke depan itu sama saja kita mengurangi beban kerja karyawan yang tadinya 100% jadi 80% atau 70% kinerjanya tidak terlalu berat gitu. Jadi nggak terlalu capek ya? Tidak terlalu capek dan perhitungannya pun akan berbeda jelas seperti itu. Lanjut ya, kita lanjutkan boleh. komentarnya. Dari siapa itu? Fendi Pratama. Sayangnya produk GRAS belum sepenuhnya bisa menghilangkan bekas oli pada mesin atau bodi kendaraan. Bagaimana nih agent Iyat? Nah, untuk noda oli yang sudah berkerak atau sudah terlalu tebal, itu kita memiliki produk khusus yang namanya motor cleaner. Seperti itu. Tapi
bisa Grastim coba dengan metode low pressure. Pertama kita harus mencoba dengan metode low pressure. Metode low pressure itu seperti apa? Metode low pressure itu hanya mencampurkan 20 mili sampo dengan 980 mili air. Jadi dia tidak akan berbentuk busa, cuman sekedar cairan sampo dan diaplikasikan secara manual menggunakan semprotan manual yang dipompa seperti itu. Itu coba dulu seperti itu. Kalau misalkan masih belum bisa merontokkan dengan metode itu, baru menggunakan produk khusus yang kami keluarkan juga yang bernama motor cleaner. Itu. Jadi baru gitu bisa, Grastim. ya, baru bisa menghilangkan oli sepenuhnya. Lanjut nih dari apa tuh? #KF Channel. Berapa tekanan air minimal bar untuk mencuci menggunakan produk Gras? Gimana nih? Bar yang direkomendasikan dari Rusia ataupun Eropa itu minimal 145 bar sampai dengan 180 bar. Itu standarnya dari Rusia. Nah, karena di Indonesia ini belum terlalu booming masalah jet washer, jadi ketika kita kenalkan jet washer yang tekanannya 145 bar, mereka kaget, kok kenceng banget, apakah tidak merusak cat? Kalau mesinnya masih mengeluarkan air, mau tekanan berapapun, mau tekanan 160, 150, 180, kalau masih bersifat air itu tidak akan merusak cat. Terkecuali cat yang kualitasnya kurang bagus, seperti mungkin hanya dipilok biasa seperti itu, terus terjadi goresan-goresan kecil karena dia hanya dipilok saja, ada goresan kecil ketika kita pressure dengan air bertekanan tinggi, misalkan 160 atau 145 bar, dia mengelupas karena itu kualitas catnya yang kurang bagus. Kalau misalkan kualitas cat ori pabrik itu tidak akan terkelupas, saya jamin, dengan tekanan berapapun dari 145 sampai dengan 200 bar itu tidak akan terkelupas kalau cat ori pabrik. Tapi kalau judulnya mesin jet washer itu sudah menggunakan sandblasting, berarti ada pasirnya, nah itu jelas tekanan 100 bar aja udah ngerontokin cat. Bahaya berarti itu ya? Udah keangkat, bahaya banget. Seperti itu. Oke, udah terjawab pertanyaan dari KF Channel. Jadi kita lanjut ke Budi ST. Kebanyakan maunya murah, bersih, hasil cucinya nyaman, cepat tuh gimana tuh? Oke, menanggapi pertanyaan dari Budi ST, kebanyakan maunya murah, bersih, hasil cuciannya nyaman dan cepat. Gini intinya. Yang cepat itu biasanya kualitasnya kurang bagus, ada juga yang cepat itu kurang bagus kalau tidak menggunakan produk Gras ya. Ada juga yang cuciannya nyaman tapi tidak cepat, pasti lama karena dia mungkin kualitas cuciannya mendetail gitu, jadi bagus gitu cuciannya. Terus harganya murah, nggak mungkin sih kalau misalkan ada cuciannya bagus, bersih, terus harganya murah, nyaman, itu tidak mungkin ada. Kayak nggak sebanding gitu nggak ya. sebanding. Intinya semua ini saling bersinggungan. Kalau misalkan mau bersih, cuciannya nyaman, cepat, dan murah, itu sih mustahil ya. Tapi kalau misalkan harganya sedikit di atas murah, misalkan standar, hanya di Mitra Gras. Seperti itu. Itu dia. Oke. Mungkin karena di jalan ini Subekanhan. Mungkin karena di luar jalanannya aspal halus. Kalau di sini jalannya banyak lubang, campur tanah, cepat kotor, bagian kotor. Perlu disemprot. Kolong perlu disemprot. Oh, ini membahas semprot kolong ya. Semprot kolong, mencuci kolong yang minggu kemarin dibahas oleh Agent Ken. Sebetulnya kalau di luar tidak usah mencuci kolong. Nih kita lihat beberapa video yang ada di luar negeri, terutama di Rusia ya. Coba kita lihat. Nah, ini beberapa video yang ada di luar ya.
lihat tingkat kotorannya. Bisa dilihat tingkat kotorannya. Kotor banget ya. Tuh, becek. Tapi mereka tetap cuci. Tuh, lihat fan-nya. Ya. Mereka tetap cuci, di luar itu cuci sendiri. Nah, lihat. Aspal bercampur lumpur. Parah banget sih itu mah. Ya kan? Ini di Eropa, coy. Itu kan. Nah, makanya jangan samakan di sana sudah aspal halus. Tidak semua jalanannya sudah aspal halus. Semuanya jalannya tuh kotor, Pak. Kotor. Jadi karena kontur jalanannya mirip-mirip seperti di Indonesia, malah lebih parah kotorannya dibandingkan di Indonesia. Mereka ada musim salju, mereka ada musim panas, seperti itu. Ya, bisa dilihat tingkat kotorannya. Mobil yang ada di sana sangat kotor banget. Gitu. Nah, mereka tidak biasa membiarkan mobil sekotor ini tuh berhari-hari. Jadi mereka langsung dicuci seperti itu. Betul. Nah, makanya untuk Grastim semua di rumah jangan pernah membiasakan kotoran itu ditinggalkan berhari-hari karena akan menjadi kotoran yang sangat sulit untuk dihilangkan. Dan bahaya juga buat mobilnya. Betul, dan bahaya juga untuk mobil. Kualitas catnya juga akan rusak seperti itu. Oke. Next, pertanyaan selanjutnya. Dari Randi Permana, Gras tolong untuk mesin cucinya stoknya dijaga soalnya banyak yang out of stock. Gimana nih? Untuk mesin cuci, bukan mesin cuci yang yang buat baju ya, maksudnya mesin cuci itu mesin jet washer. Buat nyuci kendaraan. Betul. Bukan jadi kewenangan kita untuk menyetok mesin sebetulnya, karena kita menyetok mesin itu hanya untuk paket kemitraan saja. Ya, jadi untuk menanyakan stok mesin, Randi Permana harus menanyakan ke produsen mesinnya, karena kita mengadakan paket itu sesuai dengan stok mesin yang ada di produsennya. Kalau misalkan produsennya kosong, ya berarti di kita juga kosong gitu loh. Lanjut dari Apong-Apong, waduh. Saya udah coba sampo ini benar-benar bersih, waduh. Cuma kalau dikirim ke tempat saya harga samponya terlalu mahal. Oh, berarti ongkir. Ditambah lagi, ongkir terlalu mahal. Nggak cocok kalau usaha cuci motor dan mobil. Nah, untuk Apong-Apong ini mungkin belum menjadi mitra, karena mitra itu ada harga khusus dan tentunya ekspedisi yang digunakan juga akan disesuaikan dengan lokasi wilayah. Jadi tidak akan terlalu mahal. Seperti itu. Harga mitra jauh lebih murah dibandingkan harga retail. Jadi itu. Yang belum bermitra, ayo sekarang. Nah, oke. Lanjut. Nah, oke, dari Rizky Rihandani. Untuk mitra ada harga khusus nggak kalau mau repeat order? Nah, ini yang baru kita bahas itu tadi juga sudah saya bahas bahwa harga mitra itu berbeda dengan harga retail. Jadi kalau misalkan Grastim semua memperhitungkan bahwa sampo Gras di Tokopedia seperti ini nih harganya, terus saya hitung-hitung untuk menjadi mitra usaha atau untuk saya bikin usaha cucian nggak masuk nih, harganya kemahalan. Stop dulu, jangan hitung dari harga yang ada di Tokopedia atau retail marketnya kita gitu. Grastim atau calon mitra Gras itu harus berkonsultasi dulu dengan sales atau nomor WA centernya Gras Indonesia. Di situ akan diarahkan karena memiliki harga yang berbeda, sangat jauh lebih murah dibandingkan harga retail seperti itu. Lanjut. Yuk. Oke, dari Hafiz Touchless Motowash untuk Agent Ken nih. Ini pertanyaan dari salah satu mitra kita ya, Hafiz Touchless Motowash ya. Oke, masyarakat Indonesia kan kita belum bisa yakin dengan sampo touchless yang melunturkan kotoran. Asumsinya akan merusak cat dan nggak bersih. Minta Graslock dengan tema touchless yang aman catnya dan lebih bersih pastinya.
Terima kasih Pak Ken, saya Mitra Grass Indonesia, salam tanpa sentuh. Oh, dia. Kalau Mitra Grass Indonesia dia sudah punya jargonnya. Salam tanpa sentuh. Oke. Nah, untuk pertanyaan dari Hafiz Touchless Motowash ini kita bahas sebetulnya sudah kita bahas di awal kalau sampo kita itu sudah bersertifikat Eropa. Jadi tidak mungkin merusak cat atau tidak merontokkan atau istilahnya kurang bersih lah. Itu sudah kami analisa dan kami coba di Indonesia sendiri. Jadi sebelum kita sebelum kita berani jual di Indonesia, kita coba dulu. Kalau misalkan tidak merontokkan dan tidak membersihkan kotoran, kita nggak berani jual, gitu. Kita nggak berani mempromosikan. Karena kita melihat hasil yang sangat maksimal dan kita yakin ini bakal bisa dijual di Indonesia, makanya kita menggunakan produk Grass Indonesia dan Grass Indonesia hadir di Indonesia seperti itu. Karena hasilnya maksimal gitu. Jadi sudah tidak diragukan lagi kualitas sampo Grass Indonesia atau sampo Grass yang dari Rusia ini itu sudah lolos berbagai macam sertifikasi seperti ISO dan diuji oleh laboratorium ketat di Eropa. Jadinya sudah tidak dipertanyakan lagi selama 18 tahun dijual di Rusia dan Eropa, itu tidak ada komplain seperti itu. Dan mungkin kalau misalkan ada komplain merusak cat atau tidak bersih, mungkin sampo Grass tidak akan bertahan selama 18 tahun seperti itu. Itu sudah jelas keamanannya ya? Sudah jelas keamanannya seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Ada Saifullah. Tolong dibahas juga tentang penggunaan sampo Grass di tabung salju dan foam lens. Lebih efektif mana atau lebih boros mana? Terima kasih katanya. Menarik. Pertanyaan menarik. Mungkin akan kita jawab di konten selanjutnya ya. Nah, ini membahas tentang cara pakai sampo ya. Jadi nanti akan kita kupas di konten selanjutnya. Untuk konten menanggapi komentar YouTube mungkin cukup sampai di sini saja. Nanti akan kita lanjutkan di Grass Talk selanjutnya. Oke, tunggu saja konten Grass Talk selanjutnya. Grass Indonesia, salam tanpa sentuh.